Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada mahasiswa pendidikan fisika yang mengambil mata kuliah optika. Oke, jadi pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai interferensi dan difraksi. Nah, untuk membahas mengenai interferensi dan difraksi, yang pertama kali harus kita pahami yaitu berkaitan dengan superposisi gelombang. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, perkuliahan kita ini adalah perkuliahan optika, kenapa kita harus memulainya dengan gelombang mekanik ya? Pada tugas pertama mungkin ada kelas A atau kelas B yang ibu berikan tugas untuk menggambarkan bagaimana peristiwa superposisi pada gelombang air ya, gitu. Karena akan lebih mudah dipahami ketika kita mulai dari situ. Nah, kita mulai dari superposisi dari dua buah gelombang. Jadi kalau kita bisa definisikan secara harfiah, jadi superposisi itu adalah penggabungan dua buah gelombang ketika mereka bertemu pada satu titik yang sama. Jadi ketika mereka bergabung, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama itu amplitudonya membesar ya, yang ini amplitudonya membesar, yang kita sebut sebagai nanti interferensi konstruktif, dan yang kedua yaitu yang ini ya, ini amplitudonya mengecil nih. Kalau kalian perhatikan amplitudonya dia mengecil di sini. Nah, ini kita sebut sebagai interferensi destruktif. Gitu ya. Jadi kuncinya adalah kalau superposisi itu menghasilkan suatu gelombang baru yang amplitudonya membesar, maka kita sebut sebagai interferensi konstruktif. Kalau dia menghasilkan amplitudo yang lebih kecil daripada gelombang masing-masing, maka kita sebut sebagai interferensi destruktif. Nah, bagaimana kita memahami kapan terjadi atau syarat terjadinya interferensi konstruktif dan destruktif? Kita bisa mulai dari persamaan matematis ya. Jadi sudah dipahami semua bahwa fungsi gelombang itu mengandung dua koordinat ya, yang seperti yang pada persamaan 14.1. Kalau misalnya kita punya gelombang 1 ini ya, persamaannya ini, dan gelombang 2 persamaannya ini ya, maka untuk mencari superposisinya atau penjumlahan dua buah gelombang ini, maka tinggal kita jumlahkan saja. Si resultan adalah si 1 ya, yang ini adalah si 1 dan yang ini adalah si 2 gitu. Nah, selanjutnya adalah syarat terjadinya interferensi, kapan dia konstruktif, kapan dia destruktif. Nah, untuk lebih mudah memahaminya kita mulai dari misalnya kita mempunyai persamaan gelombang, ada dua buah gelombang ya. Yang pertama adalah ini gelombang dengan fungsi Y1 sin X, dan yang kedua adalah gelombang dengan fungsi Y2 2 sin X ditambah dengan pi per 4. Nah, pi per 4 ini dalam radian, kalau kita ubah ke dalam derajat berarti berapa sudutnya? Ya, 45 derajat ya. Nah, kemudian bagaimana dengan superposisi dari kedua gelombang ini? Nah, superposisinya kita tuliskan dalam bentuk Si. Superposisinya adalah Si1 ditambah dengan Si2. Kita peroleh ya, sin X ditambah dengan Si2 kali sin X plus pi per 4. Nah, ini dari mana bisa didapatkan ini? Nah, ini dari persamaan matematis biasa. Kalian sudah pernah dapatkan di perkuliahan matematika dasar ya, atau pada perkuliahan FISMAT. Jadi misalnya seperti ini, di dalam FISMAT kita punya bentuk, misalnya kalau kita punya sin ya, misalkan sin A ditambah dengan B gitu, maka jadinya apa? Jadinya adalah sin A cos B ditambah dengan cos A ya, cos A dikali dengan sin B. Sehingga kalau kita punya tadi kan yang mau kita cari adalah ini nih, sin X plus pi per 4 yang ini. Nah, kita jabarkan, berarti kita tuliskan di sini sin ya X plus pi per 4. Mungkin di sini biar nggak bingung langsung dikali 2 ya. Berarti 2 dikali sin X ya, cos, tadi kita sudah sebutkan cos pi per 4 itu sama dengan cos 45
5 derajat ditambah dengan cos X sin 45 derajat. Nah, berarti berapa hasilnya? Ya, tinggal kita hitung saja. 2 ya, sin X cos 45 adalah setengah akar 2 ditambah dengan cos X sin ini adalah setengah akar 2. Sehingga kalau kita kalikan dengan 2 semua, kita akan punya akar 2 sin X ditambah dengan akar 2 cos X. Ini ya hasil akhir kita yang ini. Nah, kalau kita keluarkan lagi, tadi kan kita ini adalah ini ya, nih 2 sin X plus pi per 4, sedangkan yang mau kita cari tadi adalah sin X ditambah 2 sin X plus pi per 4. Maka hasilnya adalah kalau kita masukkan langsung di sini sin X ditambah akar 2 sin X ditambah akar 2 cos X. Yang sin kita dekatkan dengan sin, ini udah dekat ya. Kalau sinnya dikeluarkan berarti sini jadi 1 plus akar 2 sin X ditambah dengan akar 2 cos X. Oke, sampai di sini mudah-mudahan paham ya. Nah, kemudian kita kembali lagi ke permasalahan kita tadi. Di sini kita tadi mau menentukan bagaimana syarat terjadinya interferensi konstruktif dan destruktif dari permisalan ini. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita akan melihat kalau misalnya kita di sini kan ada bentuk 1 plus akar 2 sin X ditambah dengan akar 2 cos X. Nah, dengan menggunakan persamaan matematis, maka bentuk penjumlahan ini itu kan sama dengan ini. Nih, ya. A-nya adalah 1 plus akar 2, ini jadi A ya. Yang ini jadi B gitu. Sehingga dengan menggunakan persamaan matematis, A sin X ditambah dengan B cos X adalah jadi ini ya. Kemudian untuk mencari fasenya adalah tan inverse dari B per A. Nah, ini nggak perlu ditanya dari mana, karena dari matematika kita sudah dapatkan. Sehingga dari persamaan terakhir itu kita akan dapatkan, tadi kan bentuk matematis kita adalah pada matematis kita, pada kasus kita tadi adalah, ini kita coba hapus dulu ya, untuk matematisnya nih, C-nya tadi kita punya ya 1 ditambah akar 2 ya, berapa tadi, 1 ditambah akar 2 sin X, ini ditutup kurung, ditambah dengan akar 2 cos X. Nah, dengan persamaan matematis tadi, kalau kita punya A sin X ditambah B cos X, maka akan menjadi akar A kuadrat plus B kuadrat sin X ditambah dengan C. Nah, ini gak usah bingung dari mana. Jadi yang ini persamaan yang ini, kalau kita lihat ini ya, ini sudah aturan matematis, bisa dilihat di tabel matematika. Kita sebagai orang fisika tidak perlu mencari secara detail dari mana asalnya. Oke, kemudian selanjutnya adalah bagaimana kita mendapatkan C-nya atau fasenya atau sudut fasenya di dalam hal ini. Nah, sudut fase bisa dicari dari tan inverse B per A. Gitu ya, ini harus di garis bawahi atau kita tandai sebagai rumus penting ya. Ini. Nah, nih. Oke, kembali ke permasalahan yang pertama tadi, kita akan mencari bentuk sederhana daripada persamaan yang ini. Bentuknya seperti apa? Nah, kalau kita lihat kembali ke persamaan matematis yang ada, maka kita akan bisa dapatkan bentuknya adalah C sama dengan ya A-nya yang mana pada kasus kita ini adalah A-nya nih. A-nya
ya. A-nya adalah yang ini ya. Nih. Ini adalah A ya. Kemudian yang ini adalah B. Sehingga kalau kita masukkan kan A kuadrat ditambah B kuadrat diakarkan. Berarti hasilnya apa? Nah, kalau kalian hitung secara manual, kalian pasti akan dapatkan nilainya adalah akar 5 ditambah 2 akar 2 ya, sin ya, X ditambah dengan C atau sudut fase. Nah, sedangkan sudut fasenya sendiri bisa dari tan inverse B-nya berapa? B-nya adalah akar 2, A-nya adalah 1 ditambah dengan akar 2. Nah, ini kalau dihitung sudutnya kurang lebih 30,4 derajat atau 0,53 radian. Nah, ini kita bisa gambar. Kalau begitu kan kita sudah punya. Berarti di bagian akhir kita akan dapatkan hasil dari superposisinya adalah C sama dengan akar 5 plus 2 akar 2 sin X ditambah dengan 30,4 derajat. Nah, kita mau gambarkan ini adalah hasil dari gelombang superposisi. Nah, kita kembali ke gambar ini. Jadi kalau kita bisa lihat di sini, kalau kita gambar nih, Ibu besarkan ya gambarnya. Di sini ada C1, kemudian ada C2 ya. Nih, yang ini adalah C1. Jadi C1 tadi kan yang fungsi sinus, kemudian C2 itu adalah akar 2 dikali dengan bla bla bla, kemudian C3 adalah hasil yang kita cari dari ini tadi. C3 adalah superposisinya atau gelombang superposisinya. Ternyata dihasilkan di sini gelombangnya atau amplitudonya dia membesar. Nah, bagaimana syaratnya untuk menjadi gelombang itu fasenya berapa supaya gelombang tersebut bisa dikatakan amplitudenya membesar atau secara singkat kita sebut sebagai interferensi konstruktif. Oke, kita mulai dari sini. Interferensi konstruktif itu terjadi saat nilai dari sinus fungsi gelombang yang kita punya tadi ya. Nilai-nilai tadi kan kita punya fungsinya apa? Sin superposisi. C-nya adalah ya akar ya 5 plus 2 akar 2 sin X ditambah dengan C. Nah, kita mau cari ketika dia maksimum, berarti kan nilai ini dipenuhi saat nilai C-nya sama dengan 1 ya. Berarti berapa saja yang memenuhi nilai sin X, maksudnya tadi ini bukan C sama dengan 1 ya, tapi sin X ditambah dengan C-nya harus sama dengan 1 ya. Berarti berapa saja yang harus memenuhi ya, kita bisa tuliskan sin X ditambah dengan C sama dengan sin berapa yang menghasilkan 1, sin berapa? Pi per 2 misalnya untuk 1 ya, dan seterusnya nanti masih ada kelipatannya, sehingga kita bisa dapatkan di sini X sama dengan Pi per 2 dikurangi dengan C. Ini adalah interferensi konstruktif. Nah, bagaimana dengan interferensi destruktif ya? Untuk interferensi destruktif ya, berarti nilai sin X ditambah dengan C-nya adalah sama dengan 0 ya. Berarti kita akan punya sin X ditambah C sama dengan sin berapa? Sin Pi ya. Nah, berarti kita punya X-nya sama dengan Pi dikurang dengan C. Ini adalah interferensi destruktif gitu. Oke, sampai di sini mudah-mudahan bisa paham ya. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi di sini ya, adapun syarat dari
terjadinya interferensi, yang pertama adalah gelombangnya harus koheren. Koheren itu dia maksudnya harus dari satu sumber yang dia fasenya adalah konstan. Kemudian yang kedua adalah sumbernya harus sumber monokromatik gitu. Ya. Oke, sampai di sini mudah-mudahan paham semua ya, tidak ada pertanyaan. Nanti kita akan coba latihan mengerjakan soal.